Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan nyanyian prosesi dari PKJ 4 ayat 1 sampai 2, angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa persembahan, mari kawan ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus, mari kawan ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah berlaku firman Tuhan, mari kawan ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus, mari kawan ajak teman bernyanyilah terus. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita mengakui bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara sekalian, pada saat ini kita sudah melalui Natal dan kita masih berada dalam masa raya Natal. Masa raya Natal adalah momen ketika kita mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia ini untuk membawa damai. Dan tema kita pada hari ini berbunyi, jadilah pembawa damai. Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Kita akan sambut dengan menyanyikan serikat persaudaraan. Di dalam serikat persaudaraan kita yakin bahwa Tuhan menginginkan kita untuk menjadi pembawa damai. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu.
masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berbesar, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Saudara sekalian, mari kita menundukkan kepala kita mohon pimpinan Tuhan, kita mohon penyertaan Tuhan. Kita akan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh mengasihi kami, Engkau mengutus kami untuk menjadi pembawa damai. Engkau mengutus kami untuk menggunakan tangan kami untuk merangkul orang lain. Tetapi Tuhan, kami justru menggunakan tangan kami untuk melakukan kekerasan, dan kami menghadirkan perasaan tidak damai dalam diri orang lain. Ya Tuhan, Engkau memberikan kami mulut untuk tersenyum, untuk memberikan kata-kata yang meneduhkan jiwa. Tapi kami justru menggunakan mulut kami untuk mengeluarkan kata-kata pedas, kritikan yang tidak membangun, dan juga kemarahan yang meledak-ledak, sehingga orang yang berhadapan dengan kami mencari di manakah kedamaian itu. Tuhan, Engkau memberikan kami hati agar kami dengan tulus mencintai orang lain dan menyebarkan kedamaian. Tetapi Tuhan, kami menutup hati kami menggunakan hati kami untuk menebarkan kebencian, untuk menyemai iri hati, sehingga Tuhan, kami kehilangan kesempatan untuk menjadi pembawa damai. Oh Tuhan yang Maha Murah, Allah yang hadir di dunia ini dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajarkan kami untuk membawa damai. Dan biarlah kiranya Tuhan, kami juga belajar untuk membawa damai. Karena itu ya Tuhan, kami percaya Engkau mengampuni kami, Engkau mengubah hidup kami kembali menjadi baru, untuk menjadi para pembawa damai. Amin. Tuhan,
Saudara sekalian, bagi kita semua yang mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan juga datang dengan penuh kerendahan hati untuk memohon pertolongan dari Tuhan, Tuhan memberitakan berita anugerah bagi kita yang diambil dari Mazmur 103 ayat 12 sampai 13. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Damai Kristus beserta saudara. Bintangnya karyanya, lewat angin agung sabranya, darat laut di bawah kuasanya, apa maknanya? Aku merayakan Natalnya yang tercantum di sejarahnya, yang membebaskan umatnya, apa maknanya? Saat aku bertemu Dia, ku rasakan agung rahmatnya, disadari Dia Tuhannya, memperhatikanku yang tak menjauhkan diri. Kini Dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku, Dia segalanya. Pada bintang karya-karyanya, lewat angin agung sabranya, darat laut di bawah kuasanya, apa maknanya? Aku merayakan Natalnya yang tercantum di sejarahnya, Dia membebaskan umatnya, apa maknanya? Saat aku bertemu Dia, ku rasakan agung rahmatnya, ku sadari Dia Tuhannya, mempedulikanku yang tak menjauhkan diri. Kini Dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku, Dia segalanya. Mari kita berdoa, kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam pelayanan firman. Kita berdoa. Ya Tuhan yang mengasihi kami mohon Tuhan penyertaan dari Roh Kudus-Mu. Datanglah ya Roh Kudus,
Nyalakanlah semangat dalam diri kami. Biarlah kami merasa kehausan untuk mendengar sabda Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau membuka hati kami agar kami merasakan sungguh kehangatan sapaan sabda Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan belajar untuk menjadi pelaku firman dalam hidup kami sehari-hari. Di tengah ketidaksempurnaan kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang menolong kami untuk mewujudkan karya nyata perdamaian di tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapak untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon sungguh pertolongan dari Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bacaan Alkitab kali ini diambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Saya akan membacakannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan dia akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Mu. Firman-Ku dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu.
Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua untuk mengenang satu peristiwa ya di dalam 1 tahun ini. Ini kan udah hampir mau tutup tahun ya, udah tanggal 20 berapa? 28 ya. Nah, coba mari kita kenang satu buah peristiwa di tahun ini yang paling membuat kita merasa tidak damai. Kira-kira pengalaman apa ya? Ada yang mau jujur pengalaman apa? Ada mungkin yang merasa tidak damai karena kehilangan ya, ditinggal oleh anggota keluarganya. Ditinggal belum tentu meninggal ya. Ada juga mungkin yang anggota keluarganya harus pergi jauh kemana, tugas keluar kota, tugas ke pelosok daerah, tugas ke luar negeri, dan kita merasa kehilangan. Dan itu membuat hati kita kayaknya gak enak gitu ya. Atau mungkin ada juga yang merasa tidak damai karena misalnya harus bertengkar hebat dengan salah satu anggota keluarganya, entah itu suami atau istri ataupun anak ataupun orang tua gitu ya. Jadi ada perasaan yang membuat kita tidak damai, ada perasaan yang membuat kita tidak merasa nyaman karena ada hal yang memang harus terjadi dan kita tidak mau itu terjadi dalam hidup ini, tetapi itu terjadi. Jangankan hal-hal besar ya, hal-hal kecil pun sebenarnya bisa membuat kita tidak damai. Benar nggak Bapak Ibu ya? Misalnya nih, satu waktu saya pergi ke satu tempat gitu ya, dan kemudian saya bawa flash disk gitu, flash disk USB. Di situ ada banyak data komputer yang banyak sekali gitu ya, kumpulan khotbah-khotbah dan lain sebagainya. Tapi satu ketika saya cari USB saya setelah dipinjam sama temen, nggak ketemu gitu ya. Aduh, rasanya itu sayang gitu ya, dan ada rasa tidak nyaman di hati ini. Hal kecil juga bisa membuat kita merasa tidak damai. Dan satu lagi misalnya kalau Natal gini yang paling sibuk siapa? Panitia ya. Biasanya panitia Natal itu sibuk karena dia dari pagi sampai sore udah harus di gereja nyiapin acara ya, udah gitu ngedekor dan lain sebagainya. Kadang-kadang jadi panitia itu juga merasa nggak damai, benar nggak ya gitu ya? Kadang-kadang ngerasa nggak damai. Kenapa? Kadang-kadang kok ininya kurang, kayaknya bintangnya di pohon Natal itu miringnya nggak 90 derajat gitu ya, nggak tegak gitu, tapi miringnya begini, wah itu salah tuh masangnya gitu ya. Karena segala hal dikritik menjadi kita merasa kayaknya penuh banget nih kepala saya gitu ya, karena banyak orang yang mempertanyakan ini itu gitu ya. Kayaknya lilinnya miring tuh gitu ya. Hal-hal kecil aja bisa ribut gitu ya. Wah,
kayaknya bangkunya kurang satu, apalagi ini Natal harus ditambah gitu. Itu aja bisa jadi keributan. Dan kita merasa tidak damai. Dan apa yang biasanya kita lakukan kalau kita tidak merasa damai? Apa Bapak Ibu yang biasanya kita lakukan? Senyum. Apa ya yang biasa dilakukan kalau nggak damai? Kalau lagunya sih, kalau ku cari damai gitu ya. Ngomongnya sih berdoa ya gitu ya, kalau misalnya cari damai datang sama Tuhan. Tapi kadang-kadang faktanya apa yang kita lakukan kalau mencari damai bukan di gereja gitu ya. Wah, di gereja malah nambah mumet gitu. Kadang-kadang banyak orang yang mencari damai justru dengan yang disebut dengan pelarian. Anak-anak muda yang merasa gak nyaman dengan keluarganya akan lebih milih untuk curcol gitu ya, bahasanya anak muda, untuk curhat pada teman-temannya. Suami istri yang merasa gak nyaman satu dengan yang lainnya akan mencari orang lain untuk curhat. Dan dari curhat kemudian lanjut jadi TTM. Dari TTM lanjut jadi pil, jadi will, dan lain sebagainya. Ada banyak orang di dunia ini yang mencari tempat pelarian. Mencari pelarian karena tidak merasakan yang namanya kedamaian. Nah, karena itu kalau kita nggak merasakan kedamaian, bagaimana tema kita hari ini? Jadilah pembawa damai. Itu mungkin untuk dilakukan. Mungkin nggak Bapak Ibu? Kalau kita nggak ngerasakan kedamaian, bisa nggak sih kayaknya jadi pembawa damai? Gimana? Coba, susah nggak sih gitu ya? Yang ada ketemu orang mukanya udah asem terus gitu ya. Udah gitu. Katanya Mother Teresa, peace begin with smile gitu ya. Kalau misalnya mukanya udah asem terus, gimana mau jadi pembawa damai gitu? Udah galak terus gitu ya. Merenung aja ya. Ini kalau dihitung mungkin udah ada 20 kali ya gitu ya. Yang biasanya cuma 3 jadi nambah gitu. Karena mikir aja, karena kenapa sih ya dia begini gitu ya. Stres gitu. Bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai kalau sebenarnya hati kita sendiri tidak merasakan kedamaian? Dan itulah yang menjadi pertanyaan besar dalam tema hari ini. Bagaimana menjadi pembawa damai sementara kita mengakui bahwa diri kita adalah orang-orang yang rapuh, yang mungkin sekali tidak merasakan kedamaian. Nah, saudara sekalian, di dalam teks Alkitab kita, di dalam Injil Yohanes yang kita baca hari ini, ada 2 kunci untuk membawa damai gitu ya. Yang pertama, kalau kita mau jadi pembawa damai adalah kita harus pertama-tama menerima damai Tuhan. Karena apa? Kalau kita tidak menerima damai Tuhan, kalau kita mengisi hati kita dengan kebencian dan bukan kedamaian, kita nggak mungkin bisa membawa damai buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dari penelitian dikatakan bahwa orang-orang yang terluka, yang biasanya terluka ya, itu cenderung menjadi orang yang suka menyakiti orang lain. Yang punya luka batin tuh ya Bapak Ibu ya, diingat-ingat terus ya sampai sakitnya tuh di sini ya katanya ya, sampai sakitnya tuh di sini gitu. Dan orang-orang yang seperti itu tidak mungkin menjadi pembawa damai. Karena itu pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menerima damai Tuhan. Dalam Injil Yohanes dikatakan, katanya, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena Tuhan itu ya meninggalkan ya. Tuhan itu meninggalkan damai sejahteranya buat kita. Nah, tinggal kitanya itu mau membuka hati kita atau tidak gitu ya. Permasalahannya di situ. Tuhan itu memberikan anugerah damai sejahteranya tidak cuma seperti hujan ya. Kalau misalnya itu dibilang, tetapi seperti lautan yang luas gitu ya, damai sejahtera Tuhan itu. Tinggal masalahnya hati kita itu mau menerima, membuka atau tidak.
Bisa kita menjadi seperti kotak yang tertutup rapat, yang disil gitu ya di lautan, dan air itu nggak masuk ke dalam kotak itu. Atau sebenarnya kita membuka diri kita untuk diisi oleh kedamaian Tuhan yang melimpah itu. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Dan yang menarik di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa damai sejahtera dari Tuhan itu berbeda dengan damai sejahtera yang dunia berikan, katanya ya. Di ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadaku. Kalau dunia menawarkan kita banyak pelarian ya, tapi Tuhan itu memberikan damai sejahtera yang berbeda. Tuhan gak pernah menjanjikan hidup kita tanpa hujan. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kita tanpa badai, tetapi Dia menjanjikan damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang dimaksud oleh Alkitab kita, yang dimaksud oleh firman Tuhan adalah damai sejahtera yang membuat kita berani untuk menghadapi masalah. Nah Bapak Ibu, tapi permasalahannya adalah ketika dikatakan damai sejahtera Tuhan, kalau kita mau menerima damai sejahtera Tuhan, kadang-kadang kita ini seperti pasien yang gak mau ke dokter ya. Bapak Ibu pernah nemu orang yang sakit gitu ya, yang bandelnya gak ada dua gitu, ayo dong ke dokter gitu ya. Enggak tuh, saya kagak sehat, saya kagak sakit, saya sehat-sehat aja gitu ya. Saya nggak pernah tuh merasa sakit, padahal sebenarnya darah tinggi udah akut gitu ya, gula udah kemana-mana, tapi cuek aja, nggak mau tuh saya ke dokter karena saya sehat gitu ya. Dan akhirnya apa, orang-orang seperti ini ya nanti ya maaf aja ya, nggak tahu apa yang terjadi selanjutnya gitu ya. Karena merasa sehat, merasa nggak perlu dokter, merasa bisa ngobatin dirinya sendiri. Dan sementara Tuhan mengajak kita sebenarnya untuk taat ya. Di dalam Injil Yohanes kali ini ada 4 kali Tuhan bilang soal ketaatan, menuruti perintahku, menuruti perintah Tuhan untuk membuka hati, untuk menerima damai dari Tuhan. Dan orang yang seperti ini mau datang kepada dokter kita, kepada Tuhan Yesus kita, tabib yang ajaib. Merasa diri kita memang hancur, diri kita memang rentan. Bapak Ibu, siapa sih yang nggak merasa sakitnya di sini gitu ya? Kalau misalnya anaknya marah-marah gitu ya, bentak-bentak orang tuanya gitu. Siapa yang merasa nggak sakitnya tuh di sini? Kalau ada orang tua yang nggak mau dengerin anaknya, sakit semua di sini. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita nggak pernah merasa sakit, bagaimana Tuhan mau mengobati kita? Karena kita aja nggak mau datang. Karena itu yang pertama-tama adalah kita harus menerima damai Tuhan dengan cara taat, datang kepada Tuhan untuk membiarkan hati kita diubahkan. Mike Yaconelli dalam bukunya Messy Spirituality, spiritualitas yang kacau balau, bilang katanya gini, sampai kita mengakui bahwa kita ini kacau, alias gak mengakui diri kita itu bersih gitu ya, kita kemudian baru merasakan, dan barulah Tuhan Yesus mau berurusan dengan kita. Sekali kita mengakui bahwa kita tidak layak untuk dicinta, betapa menariknya kita di hadapan Tuhan. Dan saat itu juga Tuhan Yesus akan menampakkan diri kepada kita dengan cara yang tak terduga, untuk membiarkan kita menerima damai Tuhan. Itu yang pertama, untuk menjadi pembawa damai, terimalah damai. Dan yang kedua, untuk menjadi pembawa damai, maka kita juga harus berani mewartakan kedamaian itu. Firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, katanya, janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Orang yang hatinya tidak gelisah dan tidak gentar adalah orang yang berani, orang yang tidak takut. Dan hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, keberanian itu justru adalah kunci damai. Karena selama ini
Seringkali kedamaian itu dipelintirkan ya dengan damai-damai aja lah gitu ya. Kalau saya ngomong damai-damai aja lah, Bapak Ibu ingat apa? Ingat apa? Polisi ya gitu ya. Kalau ketemu polisi, kita di jalan ketahuan melanggar gitu ya. Bu, Ibu melanggar marka jalan, Ibu melewati marka jalan, terus kita bilangnya apa? Ya udahlah Pak, damai-damai aja ya. Nah, Bapak Ibu, kata damai disalahartikan gitu ya. Damai di sini jadi damai-damai gitu ya. Damai-damai apa tuh maksudnya? Artinya berdamai, kasih duit lah gitu ya. Nah, Bapak Ibu, damai itu bukan seperti itu. Damai itu justru di sini katakan jangan takut, jangan gelisah hatimu, berarti ada keberanian. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melanggar gitu ya, kita harus berani keluarin. Silakan Pak, tilang saya gitu ya. Silakan Pak, tilang saya. Saya salah. Nggak mau damai Bu? Nggak Pak, damai saya bukan damai saya beda gitu ya. Ada keberanian untuk menyatakan kebenaran. Ini yang dimaksud dengan jadilah pembawa damai. Setelah kita menerima damai, kita berani menyatakan kebenaran. Gereja tanpa keberanian adalah gereja yang lumpuh. Karena apa? Karena kita gak berani menyatakan kebenaran. Apa yang gereja lakukan ketika misalnya ada ketidakbenaran di masyarakat? Apa yang orang-orang Kristen sebagai gereja lakukan ketika melihat ada ketidakbenaran? Biasanya kalau melihat ada kasus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, apa yang kita lakukan? Biarin aja lah, itu mah urusan keluarga sebelah, bukan keluarga saya gitu ya, nggak ada urusannya saya sama dia. Mau digebukin, biar aja, tahu-tahu tetangga kita udah meninggal gitu ya. Anak remaja pernah bercerita bahwa sekarang pacaran itu mengerikan, katanya Bapak Ibu ya. Pacaran itu mengerikan. Wah, ada yang bisa difoto beginilah, digitulah. Terus juga ada yang bilang katanya, aku cinta sih sama pacarku, makanya biar dia memukulku, aku mau setia gitu ya. Dan temennya cerita, gimana ya Kak kalau begini gitu ya. Kamu gak lapor, katanya begitu ya. Kamu gak lapor sama gurumu atau sama yang lain gitu. Bicara bahwa itu terjadi kekerasan. Kalau kita tidak berani menyuarakan kebenaran, maka akan banyak korban. Kenapa kasus JIS, kasus pelecehan anak baru terungkap saat-saat ini? Karena ada orang yang berani bersuara. Karena ada orang yang berani untuk memulai sesuatu yang dianggap tabu. Dan disitulah titik damai itu terbuka. Dan disitulah kita menjadi pembawa damai. Doa Fransiskus Asisi mengingatkan kita semua, ya Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Di mana ada kebencian, biarlah aku menabur cinta kasih. Di mana ada kemarahan, biarlah aku menjadi pembawa keteduhan. Selamat menjadi pembawa damai dengan menerima damai Kristus dalam diri kita, dan selamat menjadi pembawa damai dengan berani menyatakan kebenaran. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut
pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahiran dari darah Maria, yang minta sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana yang datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Pada hari Minggu, tanggal 4 Januari 2015, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri kita secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roh hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia,
saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara. Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada hari Minggu, tanggal 4 Januari 2015 mendatang. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama menundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang sungguh mengasihi kami bersyukur Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk menjadi pembawa damai. Biarlah kami belajar untuk menjadi penabur cinta kasih di tengah kebencian. Biarlah kami belajar untuk menjadi seorang pemersatu di dalam perpecahan. Biarlah kami belajar untuk menjadi pembawa terang di dalam kegelapan. Biarlah kami belajar untuk menjadi pembawa sukacita di dalam kesedihan. Biar kami belajar untuk menjadi seorang pengampun di tengah-tengah luka yang menganga. Tuhan, kami berdoa saat ini buat jemaat yang mengalami pergumulan hidup di dalam keluarga, di dalam pekerjaannya, di dalam mencari pasangan hidup, di dalam kehilangannya. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya saudara-saudara kami ini dimampukan dalam menghadapi pergumulan hidup bersama Tuhan. Sebab segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa menjamah, yang akan memulihkan saudara-saudara kami ini. Kami berdoa Tuhan untuk juga jemaat yang berulang tahun, kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam usianya yang baru, di dalam usia yang Tuhan percayakan kepada mereka. Biarlah kasih karunia Tuhan menaungi mereka. Kami juga berdoa untuk rencana pemanggilan dan proses pencalonan pemilihan penatua. Kiranya Tuhan yang akan senantiasa menolong, dan kami percaya Tuhan akan mengutus dan juga akan memanggil para penatua yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan, yang memiliki hati yang penuh kasih kepada Tuhan dan jemaatnya. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah malam tutup tahun dan kebaktian tahun baru 2015. Kami percaya Tuhan yang akan menjaga dan Tuhan yang akan juga menuntun setiap persiapan panitia dan juga para pemberita firman, juga setiap orang yang akan hadir akan merasa diberkati. Kami berdoa Tuhan untuk rangkaian acara dalam menyongsong hari ulang tahun GKI Kavling Polri ke-30 di bulan Februari 2015. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang sudah akan terus menuntun GKI Kavling Polri untuk menjadi berkat buat jemaat dan juga buat masyarakat sekitarnya. Kami berdoa untuk pos jemaat Mojong Songo yang keberadaannya ditolak oleh orang-orang yang tidak benar, oleh orang-orang yang sangat membuat kerukunan bangsa kami menjadi pecah. Kami berdoa Tuhan kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan yang akan terus memberkati baik jemaat Mojong Songo maupun juga
warga sekitar yang menolak keberadaan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk pengerja di GKI Kafling Polri, untuk Pendeta Yael dan juga Bapak Nuryanto. Kiranya Tuhan yang akan senantiasa memberkati mereka dalam pelayanannya, juga majelis jemaat, para penatua. Kami percaya Tuhan bahwa kasih Tuhan bersama-sama dengan mereka. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan seluruh rangkaian doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita pada Tuhan. Nas persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sementara kantong persembahan diedarkan, marilah kita mengiringinya dengan lagu dari Kidung Jemaat 337. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi merekam, bermandi cahaya suryana cerah, di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang,
pelita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita akan diiringi oleh musik saja. Mari kita pertama menyanyikan lagu bait yang pertama, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Jemaat diundang untuk Itu berdiri. semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, Engkau sungguh baik. Sungguh ya Bapa, kami bersyukur, mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas rahmat, atas anugerah yang telah Engkau limpahkan kepada kami sepanjang tahun ini ya Bapa. Engkau telah menghantar kami ya Bapa di minggu terakhir di tahun 2014 ini. Sungguh besar berkat yang telah kami rasakan daripadamu ya Bapa. Ya Bapa, pada kesempatan ini ungkapan syukur kami bawa ke dalam hadirat-Mu. Kiranya semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami persembahkan kembali sedikit hanya kepadamu ya Bapa. Tapi kami tahu ya Bapa, Engkau yang melihat hati kami. Bukanlah besar ataupun kecil persembahan yang kami berikan pada hari ini. Kiranya Engkau mau pakai ya Bapa persembahan kami. Engkau mau kuduskan persembahan ini. Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang telah memberi pada hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau juga mau pakai tangan-tangan yang mengolahnya ya Bapa. Biarlah persembahan kami ini boleh dipakai dengan bijaksana, boleh mempermuliakan nama-Mu saja di muka bumi ini. Ya Bapa, kami mau juga menyerahkan kebaktian ini sampai akhirnya hanya ke dalam tangan pimpinan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Mari kita menyanyikan lagu pengutusan kita dari Kijung Jemaat 425, Berkumandang Suara dari Seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahaya-Mu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahaya-Mu. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. Kita telah dengar cerita dari jauh, kirimlah cahaya-Mu.
Injili, menyertai yang terlelah. Jangan kita diam mendengar, kirimlah jayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah jayamu. Kirimlah berita Injili, menyertai yang terlelah. Kirimlah berita Injili, menyertai yang terlelah. Saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya.